Nama saya Jevani Eka Putri, ujung NIM 060. Di sini saya akan menjelaskan tentang konteks wacana, yang dimana konteks adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Ada beberapa jenis konteks-konteks fisik meliputi ruangan, objek nyata, pemandangan, konteks menurut faktor sosiopsikologis menyangkut faktor-faktor seperti status orang-orang yang terlibat dalam hubungan komunikasi, peran mereka, dan tingkat kesungguhan. Unsur-unsur konteks. Yang pertama, penutur dan pendengar. Yang perlu diperhatikan ialah latar belakang, mengetahui latar belakang partisipan pada suatu situasi akan memudahkan untuk menginterpretasikan penuturnya. Makna wacana tertentu akan mempunyai makna yang berbeda jika dituturkan oleh penuturnya yang berbeda latar belakang, minat, dan perhatiannya. Yang kedua, topik pembicaraan. Dengan mengetahui topik pembicaraan, pendengar akan sangat mudah memahami isi wacana, sebab topik pembicaraan yang berbeda akan menghasilkan bentuk wacana yang berbeda pula. Yang ketiga, latar peristiwa. Faktor lain yang mempengaruhi makna wacana latar peristiwa dapat berupa tempat, keadaan, psikologis partisipan, atau semua hal yang melatari terjadinya peristiwa tutur. Yang keempat, ada penghubung. Penghubung adalah medium yang dipakai untuk menyampaikan topik tutur. Untuk menyampaikan informasi, seorang penutur dapat mempergunakan penghubung dengan bahasa lisan atau tulisan. Yang kelima, ada kode. Kode dapat dipilih antara salah satu dialek bahasa yang ada, atau bisa juga memakai salah satu register atau ragam bahasa yang paling tepat dalam hal itu. Yang keenam, bentuk pesan, yang dimana pesan yang hendak disampaikan haruslah tepat, karena bentuk pesan bersifat fundamental dan penting. Banyak pesan yang tidak sampai kepada pendengar, karena jika pendengarnya bersifat umum dan dari berbagai lapisan masyarakat, maka harus dipilih bentuk pesan yang bersifat umum. Sebaliknya, jika pendengarnya kelompok yang bersifat khusus atau hanya dari satu lapisan masyarakat tertentu, bentuk pesan haruslah bersifat khusus. Yang ketujuh, peristiwa tutur adalah peristiwa tutur tertentu yang mewadahi kegiatan bertutur. Misalnya, pidato, sidang pengadilan, yang menyatakan bahwa peristiwa tutur tertentu akan terjadi dalam konteks situasi tertentu. Peristiwa tutur tersebut dapat menentukan bentuk dan isi wacana yang akan dihasilkan. Kemudian, ada rincian dalam konteks, yang dimana 1. Rincian fisik atau ciri luar. Rincian ini dapat melibatkan ciri-ciri yang dimiliki oleh manusia, benda, binatang secara fisik, atau ciri luar bagian tubuh yang menonjol secara fisik. Yang kedua, rincian emosional. Berhubungan erat dengan makna feeling di dalam semantik. Makna feeling atau perasaan berhubungan dengan sikap pembicaraan dengan situasi pembicaraan atau emosi. Yang ketiga, rincian perbuatan, menyangkut upaya ragam tindakan dilakukan atau dialami oleh pelaku atau pengalaman di dalam konteks wacana. Rincian perbuatan menunjukkan atau mengacu pada unsur sebagai ciri acuan, yang dimana seperti orang, binatang, atau benda tertentu. Yang keempat, rincian campuran, terjadi antara rincian emosional dan perbuatan, fisik dan perbuatan atau fisik dan emosional. Upaya yang digunakan merupakan campuran dari rincian fisik, perbuatan, dan emosional. Sekiranya sampai di sini penjelasan tentang konteks wacana. Apabila ada kesalahan,
Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.